Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 11. Kembali lagi bersama Pak Sandy di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Pak Sandy akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu mengenai teks ceramah. Pak Sandy kali ini akan menjelaskan teks ceramah dengan sumber buku Bahasa Indonesia dengan penulis Ika Setianingsih dan Meita Sandra Santi. Langsung saja. Teks ceramah yang akan nanti kita pelajari ada A sampai F, tapi yang akan saya jelaskan untuk hari ini yaitu A sampai C saja, yaitu mengkritik informasi dan permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Yang kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan ceramah. Yang ketiga yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah, tapi kebahasaannya tidak akan saya jelaskan. Nanti ketika ada yang berbeda dari LKS atau buku paket yang kalian punya, kalian bisa menambahkan di buku catatan kalian. Nanti pertemuan berikutnya akan diminta Pak Sandy untuk membuat mind mapping tentang teks ceramah. Yang pertama, mengkritik informasi dan permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Nah, dibagi menjadi 5, yaitu pengertian teks ceramah, cara memahami informasi, ciri-ciri informasi yang baik, jenis-jenis informasi, dan langkah-langkah menanggapi ceramah. Pengertian ceramah. Ceramah itu pidato tentang suatu hal atau pengetahuan. Kegiatan berbicara di depan umum atau di depan pendengar atau audiensi. Jadi, kalau kita berbicara, kita menjadi penceramah, itu wajib ada audiensinya, ada pendengarnya. Kalau tidak ada pendengarnya, itu bukan ceramah namanya. Nanti saya jelaskan juga mengenai perbedaan ceramah sama pidato ya. Sebenarnya ceramah itu sama pidato sama, tetapi ceramah itu lebih spesifik ke agama. Tetapi dalam hal ini, di bab 3 ini, nanti ketika kalian praktek tidak hanya mengenai ceramah agama, tapi nanti saya akan bagi, ada yang akan mendapatkan tema yang berbeda, hal atau pengetahuan atau informasi yang lainnya. Nomor 2 yaitu cara memahami informasi. Nah, cara memahami informasi yang baik dari ceramah yaitu yang pertama menyimak, mencatat informasi, terus menyusun informasi secara sederhana. Ciri-ciri ceramah yang baik yaitu harus aktual, nah terbaru. Nomor 2, bahasa akurat, tepat, padas, dan singkat. Gak boleh kita ceramah sampai 5 jam, 3 jam, 4 jam itu gak boleh. Pasti audiensi itu jenuh. Terus nomor 3 yaitu faktual ya. Faktual di sini kita tidak boleh membuat kata-kata atau informasi yang berbohong. Semua harus sesuai dengan fakta. Yang terakhir yaitu menarik. Nah, ini penampilan kita, cara berbicara kita, gimana caranya dipahami oleh pendengar, bagaimana pendengar itu tidak jenuh mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya jenis-jenis informasi. Nah, ini informasi apa saja yang dalam ceramah ini? Nah, ada informasi kepentingan, bidang kehidupan, ada lokasi peristiwa, terus format penyajiannya, fungsi kegunaannya, dan penyampaiannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menanggapi ceramah. Nah, yang pertama yaitu menyimak ceramah, sama yang seperti tadi. Nomor 2 yaitu mencatat pokok isi ceramah, dan yang terakhir baru memberi tanggapan atau pertanyaan seperti itu ya. Nah, poin B yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan ceramah. Nah, yang pertama yaitu menelaah bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Terus yang kedua yaitu jenis majemuk, kalimat majemuk bertingkat. Tapi majemuk bertingkat gak akan saya jelaskan ya, karena saya akan hanya sampai menelah bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Nah, menelaah bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Nah, dibagi menjadi 2, permasalahan aktual sama bagian-bagian penting permasalahan aktual. Nah, di sini saya jelaskan, permasalahan aktual itu ada 2, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Nah, boleh milih salah satu peristiwa yang baru saja terjadi
atau sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Nah, bagian pentingnya yaitu ide pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok atau gagasan utamanya itu sudah terdapat di peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang menjadi pembicaraan banyak orang, sudah masuk di situ. Jadi saling berkaitan antara permasalahan aktual dan bagian-bagian penting permasalahan aktual ini saling berkaitan. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama yaitu disampaikan seorang ahli. Nah, harus seorang ahli, sebagai contoh guru, dosen, terus Pak Ustadz seperti itu, Pak Presiden, Pak Bupati. Nggak boleh siswa berpidato sendiri karena suruh tugas, tapi kan itu hanya tugas, bukan ceramah asli ya. Biasanya boleh-boleh saja ketika mumpuni, tapi kalau siswa biasa tentunya audiens belum percaya, belum bisa mempercayai apa yang kita sampaikan seperti itu. Terus yang kedua yaitu menginformasikan suatu hal. Nah, di sini kalau tidak memberikan informasi ya nggak boleh ceramah. Masuk ngomong tok bicara, hanya bicara saja itu tidak boleh. Terus komunikasi dua arah. Nah, di sini yang dimaksud komunikasi dua arah, ketika kita ceramah harus ada audiensnya, ada pendengarnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Itu namanya bukan ciri-ciri ceramah. Terus yang ketiga, yang terakhir menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini apa toh, Pak? Nah, biasanya kalau kita ceramah, kita realitanya melihat orang ceramah itu menggunakan apa aja alat bantunya. Nah, mic, sound, kadang menggunakan catatan kecil, ya seperti itu ya. Bisa dilogika. Nah, unsur-unsur ceramah. Nah, ceramah itu ada syaratnya. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama harus ada penceramah. Loh, namanya saja ceramah ya harus ada orang yang ceramah. Nah, terus kedua pendengar atau audiensi tadi. Nah, yang ketiga yaitu materi. Ya, tanpa materi juga nggak bisa, penceramah nggak bisa menyampaikan informasi. Yang terakhir yaitu media ceramah tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, struktur teks ceramah. Yang pertama ada pembukaan, isi, penutup. Nah, kalian udah paham pasti, udah nggak usah dijelaskan ya. Tapi nanti ketika ada pertanyaan atau kurang paham, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan dipelajari lagi, didengarkan lagi, diputar-putar lagi. Yang PJJ silahkan nanti tanya-tanya yang sudah berangkat, yang sudah simulasi boleh. Tanya Pak Sen di WA juga boleh. Tanya di channel ini juga boleh. Kayak gitu ya. Sudah sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.